Apa kabar jemaat Tuhan? Aduh, senang sekali ya kita boleh jumpa walaupun sedikit dipisahkan oleh jarak, tetapi karena kita harus mentaati peraturan pemerintah, ya semuanya demi kebaikan kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini yang datang tidak merasa susah kan ya, walaupun nggak bisa timai. Apa tuh timai itu? Pegang temannya kiri kanan ya, nggak apa-apa ya. Saya percaya tapi hati kita selalu dekat. Amin. Ya, saya jemput kita berdiri. Coba dulu kita mau kasih salam sehati. Salam sehati, pegang dadanya pakai tangan kanan sambil sedikit nunduk, lihat saudaranya kiri kanan. Tentunya dengan senyum ya, jangan dengan ketakutan. Kita datang dengan keberanian karena Allah yang memberikan kepada kita keberanian, bukan roh ketakutan. Amin. Siapkan hati kita untuk kita sama-sama sembah tinggikan Tuhan pagi hari ini. Ibu bapak boleh leluasa memuji Tuhan, bukan karena dibatasi masker atau penutup wajah seperti kami di depan sini, tetapi ibu bapak mau menari buat Tuhan, sembah Tuhan, tidak usah dibatasi oleh keadaan kita yang sedemikian rupa begitu ya, tetapi ungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan dengan hati kita yang merindukan Dia pagi hari ini. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Apapun kondisi kami pagi hari kami datang, hati kami limpah dengan syukur kepadamu. Engkau ajarkan kepada kami situasi yang baru untuk kami belajar mensyukurinya karena itu perintah-Mu Tuhan. Untuk kami tetap bersuka cita dalam segala hal, bersyukur dalam segala hal. Dan pagi hari ini kami mau datang sembah tinggikan Tuhan bersama dengan umat-Mu yang sudah hadir. Dan ini kami hamba-hamba-Mu yang siap melayani Engkau. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami pada pagi hari ini. Karena hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini apapun yang terjadi, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu senangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu senangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Naikkan pujian penyembahan-Mu kepada Dia. Katakan terima kasih dan syukur kepada-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima hanya ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri, masih bersuka cita.
Sepertinya kurang waktu ya. Tapi karena kita sudah ada batasan untuk kita ibadah selama beberapa waktu sepanjang hari ini, saya percaya kita maksimalkan, amin, untuk kita senangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian, bersyukurlah kepadanya, bahwa setiap pujian kita naikkan kepadanya. Haleluya. Oh, segala pujian bagi Engkau Tuhan. Kami hanya meninggikan Engkau pagi hari ini Bapa. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, amin. Sama-sama sekali lagi katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri. Katakan, Kau yang berjaya, yes, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Amin. Bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Dia Tuhan yang berjaya atas hidup kita. Amin. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud, amin, menyembah. Kau yang percaya, Kau yang berjaya,
silakan duduk. Rasanya mic-nya mau mencolot aja. Ada penghalangnya, lupa ya. Siapkan hati kita sebentar. Tenangkan hati ya Bapak Ibu. Saya tahu semangatnya memuji Tuhan kurang ya ini ya. Maksudnya kurang banyak. Tapi kita harus bisa mengendalikan semuanya dengan waktu yang sudah diberikan bagi kita. Siapkan hati kita sebentar. Teduhkan hati untuk kita terima firman Tuhan yang menjadi bagian kita pagi hari ini. Jangan sampai terlewatkan begitu saja, tetapi sungguh-sungguh buka hati bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Tidak apa-apanya Tuhan yang kami kerjakan. Sungguh mulia, terlalu ajaib Engkau bagi kami dan berharga. Katakan sama-sama, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselebih bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak
Kami bersyukur berdiri di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Pagi ini kami berterima kasih oleh karena Tuhan yang memelihara kami dan kami masih diberi kesempatan hidup. Untuk waktu yang tidak panjang ini, kami rindu Engkau menjamah setiap kami. Jumpai kami ya Tuhan, supaya pengorbanan yang kami lakukan dengan datang ke tempat ini tidak menjadi sia-sia. Jamah setiap kami di tempat duduk kami masing-masing. Dan kami juga tetap berdoa buat teman-teman kami, saudara seiman kami yang masih di rumah, yang tidak bersama dengan kami. Mereka juga beribadah. Tuhan kiranya juga hadir dalam rumah masing-masing dan menjamah setiap mereka. Beri sehat yang sakit Tuhan pulihkan. Ada semangat, kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Dan kami boleh bersama-sama lagi memuliakan Tuhan di dalam rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, firman-Mu akan kami dengar. Seberapapun kami bisa menangkapnya, Roh Allah yang memperjelas firman itu bagi kami, sehingga kami tahu maksud dan tujuan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Putra dan Roh Kudus, nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah kami yang hidup, Allah pencipta satu-satunya dan yang tidak ada lagi kecuali Engkau. Kepadamu kami persembahkan hormat kemuliaan kami, dan Engkau akan berbicara dan memberkati setiap kami yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Jumpa dalam ibadah offline. Ya, di era new normal. Offline berarti tidak di jalur online gitu ya. Waktu yang terbatas kita gunakan sebaik-baiknya. Dulu kita sangat rindu untuk offline, dan kita sudah banyak ini 3 bulan lebih kita online, ibadah online. Jadi yang ada di ruang ini jangan online lagi ya. Kita sudah offline, jadi jangan online lagi gitu ya. Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami mau gereja mau berterima kasih dulu untuk tim-tim khusus yang sudah 3 bulan lebih ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Ketika bulan Maret itu mau 15 Maret ya mulai heboh di Jakarta, dan 21 Maret kita baru bisa ibadah hanya sekali sore, sudah tidak lagi dengan kondisi yang sedemikian. Lalu kita mikir waduh gimana ini ya kan gitu. Tapi ya puji Tuhan kita ngobrol dengan beberapa adik-adik. Berterima kasih buat tim multimedia, ada Faro, Glo, ini ada adik-adik yang berdiri nih, Hesa ini. Mereka tadinya cuma 2 tambah, ada lagi Iam. Mereka yang ada tidak ada di sini itu yang bagian editing ya. Dan itu proses yang sebenarnya makan banyak tenaga saudara. Mereka bisa berjam-jam duduk, bahkan sampai malam, sampai pagi. Dan kita bisa ibadah dengan baik. Sungguh anugerah Tuhan. Berterima kasih, tepuk tangan dulu dong buat mereka ya. Kita tahu bahwa ternyata HP bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, oke? Kenapa tuh waktu itu saya bilang tergantung mau HP itu dipakai apa ya kan? Nah, ternyata juga bukan hanya untuk bermain-main, tapi melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena kita terbatas waktu itu, buru-buru gitu. Nah pada akhirnya ketika kemarin bilang boleh kita sudah mulai ibadah, mikir juga bagaimana ya yang sakit segala macam. Ya sudah akhirnya cepat-cepat dicari solusi, cari alat, dan Tuhan sudah tolong. Ya berterima kasih untuk semua itu. Ternyata gereja ini dilengkapi dengan karunia-karunia. Amin saudara. Ada saya bilang mereka, ayo yang sudah bisa
buat regenerasi, ajari adik-adiknya lagi. Nanti kalian pergi sekolah jauh, ada yang sudah bisa menggantikan, dan ya harus itu terjadi. Itu pentingnya gereja Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang saudara dengar di seputar kita hari-hari ini tentang goncangan-goncangan yang sedang terjadi, dan saya ingat awal memasuki tahun 2020 saya sudah khotbah dalam kitab Ibrani tentang goncangan-goncangan itu ya. Nah saudara, tetap percayalah bahwa pada akhirnya segala sesuatu ada di tangan Tuhan Sang Penguasa, amin. Dia bilang, dialah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Dan segala sesuatu dimulai oleh Dia dan berakhir di tangannya Dia. Nah saudara, kita hari-hari ini dikatakan, oh hidup masuki era new normal. Apa sih sebenarnya itu kan? Nah, ya saudara, hidup dengan cara baru, hidup dengan normal tapi dengan cara yang baru, sudah beda saudara, caranya yang baru. Seperti ini cara baru ini. Ini tidak enak loh saudara. Kalau saudara mungkin kalau mata yang normal masih baik, ini mata yang double begini itu klep terganggu. Tapi harus dikerjakan begitu, karena itu yang pertama. Apa sih sebenarnya hidup dengan cara yang baru di era normal, yang new normal ini? Next ya, itu hidup dengan pola hidup bersih dan sehat, PHBS gitu ya, PHBS. Pola hidup bersih dan sehat, dan itu dilakukan di 5 area, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di sarana kesehatan berarti rumah sakit, tapi juga di tempat-tempat umum. Berarti kan ini kelompok ini semua area ya saudara, itu berusaha untuk hidup sehat. Kita kan yang tadinya enggak pernah jemur-jemur, sekarang jemur badan. Biasanya dulu cuma jemur pakaian kan saudara ya. Mulai olahraga kecil, rajin mandi, rajin bisa berkali-kali mandi. Kadang saya kalau udah pergi keluar, masuk rumah mandi bisa 3 kali. Nah itu salah satu cara untuk yang kita harus hadapi hari-hari ini. Nah hidup yang kedua, pola hidup sehat, pola hidup new normal ini adalah hidup saling menjaga saudara. Kalau saya bilang hidup saling menjaga, kita pakai masker. Saya ini orang yang paling sulit sebenarnya pakai itu, karena kalau saya pakai masker, kalau enggak naik ke atas turun ke bawah. Itu maksudnya, karena hidung ini enggak bisa ditutup diturunkan, atau dinaikkan mulutnya biar kosong. Tapi ini ya terpaksa kan gitu, harus. Kenapa? Pakai masker itu seperti aku menjaga kamu, kamu menjaga aku. Kalau saya sehat, bagus kan gitu. Tapi kalau misalnya saya sehat, ya harus jaga. Mungkin ada teman saudara kita yang kurang sehat, kesehatannya kurang prima, tidak seperti kita. Jadi itu sebuah hidup dengan toleransi yang luar biasa ya. Pakai alat, pakai masker, jaga jarak, itu sebenarnya hidup saling menjaga saudara. Terus sekali lagi, nggak apa-apa aku sehat, iya. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita yang kurang sehat, dan itu yang kita juga perlu jaga. Jadi aku menjaga kamu, kamu menjaga aku dengan semua yang kita lakukan itu. Oke saudara, sehat bersyukur, tetapi harus kita juga pikirkan yang lain. Pagi ini setelah saya khotbah, ya nggak lama ini saudara, khotbah waktu itu kok sudah jam 8 hampir ya. Saya khotbah tentang gereja ibadah virtual dan real ya. Ini real, ibadah virtual itu yang kita udah lakukan atau online. Dan pagi ini saya bawakan firman Tuhan tentang ibadah online dan offline. Offline itu real, gereja real yang seperti sekarang, dan online itu yang kita sudah kerjakan di dalam beberapa waktu di ibadahnya pakai layar. Itu ya saudara. Untuk ngerti itu kita mau mengerti sebenarnya gereja itu apa, benarkah yang mana, yang offline atau online kan gitu. Tapi kita buka dulu kitab Matius pasal 16 ayat 15 sampai 18, saya akan cepat-cepat.
nanti lain kali kita akan sambung lagi lebih terang lagi, baik ya saudara. Kata gereja di sini pertama kali dipakai, saudara. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu siapakah aku ini? Setelah Yesus bertanya kepada orang lain, menurut kamu siapa dia? Ada yang bilang Yesus itu Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Nabi Yeremia, ada yang bilang Elia, dan banyak lagi nabi. Lalu Yesus tanya kepada murid-muridnya, rasul-rasul yang 12, menurut kamu siapa aku ini? Lalu Simon Petrus segera menjawab, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kesimpulan Petrus, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Next. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Selanjutnya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, dan dikatakan aku mendirikan jemaatku, kata ini dalam Alkitab bahasa Inggris itu my church, gereja, itu ya. Jadi kata jemaat dalam Alkitab kita itu dipakai kata gereja dalam Alkitab bahasa Inggris. Tetapi kata asli dari Alkitab bahasa Yunani memakai kata itu eklesia. Eklesia, ya artinya gereja sebenarnya. Ya sama, gereja, jemaat, eklesia. Tapi pengertian eklesia yang sebenarnya, eklesia ada berapa banyak arti? Saya ambil dua saja. Assembly itu kumpulan atau anggota dewan. Jadi gereja ini umat. Ini kita ini anggota dewan loh. Anggota dewan itu penting nggak? Penting. Anggota DPR, MPR, mereka penentu, betul nggak? Satu orang itu perlu nggak? Perlu. Kalau mereka lagi voting, satu suara menentukan nggak? Menentukan, satu itu menentukan kalah dan menang. Betapa pentingnya. Nah, kalau kita ini gereja sebenarnya, kita ini anggota dewan kerajaan Allah. Oh, saudara, betapa pentingnya Tuhan menempatkan kita, kan gitu. Untuk apa ya? Untuk proses rencana kerajaan Allah yang Tuhan mau tegakkan, yang mau Tuhan kerjakan. Dan itu sebenarnya Tuhan mau kita, umatnya itu, jadi tempat untuk dia berunding, istilahnya saudara. Menyatakan kehendaknya dan kita melakukan seperti yang dia mau. Yang kedua, congregation, kumpulan orang. Nah sama sebenarnya, kumpulan orang. Tapi kumpulan orang yang apa? Ngumpul-ngumpul ada PKK, ada arisan juga kumpul kan. Tapi di sini kumpulan orang yang sudah mengakui tadi itu, pengakuan apa? Yesus adalah Mesias. Engkau Yesus yang diurapi. Di atas dasar itulah mengakui Yesus adalah Mesias. Dan Alkitab berkata alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa itu saudara. Sebenarnya gereja kita, eklesia itu, Tuhan bilang saudara dirancang untuk alam maut tidak menguasai. Makanya Yesus berkali-kali berikan jaminan bahwa orang yang percaya kepada dia akan ada hidup kekal. Karena sudah dari awal dikatakan alam maut itu kematian. Kematian yang kekal juga termasuk. Itu gereja tidak, eklesia tidak akan mengalami itu semua. Nah, saudara, dalam perkumpulan tadi itu ada jumlah yang ditentukan, bukan? Berapa banyak? Yesus berkata, berapa orang kumpul Yesus datang? Harus 50, 30, 2. Halo? Yesus bilang 2, ya kan? Kalau 2 atau 3, 2 saja berarti. Kalau orang itu bersama-sama berkumpul di dalam namaku, aku
hadir. Dua, kalau saudara melihat jumlah dua ini, itu sebenarnya jumlah terkecil dalam anggota masyarakat terkecil. Itu namanya keluarga, suami, istri, ibu, anak, papa dan anak, kakak dan adik. Saudara, itu hubungan terkecil, itu keluarga. Dan Tuhan bilang, hadir, aku hadir di sana. Nah, saudara, tujuan Tuhan mengumpulkan orang-orang ini untuk apa? Next, PowerPoint-nya. Tujuannya untuk apa? Matius 28 ayat 19-20 dengan jelas berkata, pergi, jadikan semua bangsa apa? Murid. Bukan jadi orang Kristen ya. Jadi murid. Murid siapa? Murid Yesus. Jadi murid. Dan ajar mereka melakukan. Baptis dan melakukan. Melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Ada beda saudara untuk menjadi orang Kristen dan menjadi murid. Karena murid ini setelah dibaptis, Yesus berkata, mengajarkan, aku mau Tuhan, kamu belajar semua hal yang diajarkan oleh Tuhan. Sebab itu dalam kitab Yesaya atau Yeremia berkata, setiap pagi Tuhan mempertajam telingaku seperti seorang murid untuk mendengar sang guru berbicara kepada kita. Jadi murid. Nah saudara, tadi kalau berbicara gereja kumpulan besar atau kecil, kan tadi dua saja. Berarti kan kalau saudara ketemu di dalam rumah tangga keluarga, Yesus hadir bukan? Saudara eklesia bukan? Eklesia ya. Berarti gereja offline boleh ya? Online boleh ya? Ya, sesuai dengan kebenaran ini. Tapi saudara, gereja tidak bisa offline, online saja. Kenapa? Contoh sederhana saja. Saudara bisa dibaptis online? Kayak apa caranya? Halo, saudara masuk di dalam air ya, gitu. Terus nanti dalam nama Yesus tenggelam ya. Tidak bisa, saudara. Itu offline, harus real begitu. Jadi gereja tidak bisa seterusnya online, kan gitu. Pemuritan, memuridkan, karena Yesus bilang murid itu satu proses guru dan murid, tidak hanya teori, tapi ada hal-hal praktis yang dicontohkan. Kenapa guru? Ada guru istilahnya gugu dan digugu dan ditiru kan gitu. Jadi bukan transfer pengetahuan saja, tapi perilaku hidup. Makanya sebenarnya kan ada kesulitan pendidikan sekarang tuh ngajar dengan cara seperti itu. Terus saya suka guru-guru enak, anak-anak ini sekolah sebentar lulus. Nah, sekarang belum masuk, sudah sebentar lagi masuk di kelas baru, tapi juga belum masuk juga kan gitu. Online. Nah, sulit, tapi karena pendidikan apa itu namanya memuridkan itu enggak bisa cuman online, harus offline juga. Memberikan contoh, mementori, melakukan banyak hal. Yang ketiga, rumah sebagai tempat pemuritan. Karena tadi saya katakan jumlah terkecil dalam syarat sebuah kehadiran Allah itu kan dua saja. Dan itu bisa di rumah kan. Nah, rumah merupakan tempat untuk yang paling efektif untuk memuridkan. Next. Rumah tempat menyembah Tuhan, rumah tempat belajar firman, rumah sebagai rumah doa, rumah tempat membina karakter anak, rumah tempat menyiapkan generasi yang cinta Tuhan, rumah tempat praktek saling mengasihi, rumah tempat praktek saling mengampuni. Benar enggak? Saudara perlu saling mengampuni di rumah? Perlu? Ya. Kan saudara bilang, orang yang paling membentuk kita adalah orang yang dekat dengan kita. Tidak mungkin saudara diproses oleh anaknya orang lain. Anak sendiri di rumah kan.
suami istri. Disitulah praktek saling mengampuni seperti yang Yesus ajarkan. Saling mengampuni, saling mengasihi. Dan itu memang tidak mungkin terjadi dalam waktu seketika, saudara. Kadang-kadang kita maunya pakai bahasa yang baik-baik begitu. Tapi namanya juga marah, kadang-kadang emosi terlanjur menggelegar. Hari kemarin saya share dengan seorang ibu, dia bilang, tak, anakku bikin salah, saya selentik tangannya, ndak banter-banter katanya, tapi ndak nangis. Tapi begitu suaraku keras, langsung nangis. Saya bilang, suara mama lebih menakutkan dari pukulannya. Jadi langsung nangis, dia kaget dengan teriakan mamanya ya. Itu terjadi kan di dalam rumah. Makanya saling mengampuni, saling mengasihi dan lain sebagainya. Dan itu ndak bisa online, saudara. Oke, pada akhirnya ini ada sebuah ayat yang saya bilang ini ayat yang harus jadi mutu atau ayat emas bagi semua keluarga. Yosua ketika mau meninggal, mau ninggalin orang semua, dia mulai pikir, mau yakinkan umat yang ditinggal ini mau tetap di dalam Tuhan apa tidak. Lalu dia bilang, ayo buat komitmen sekarang. Kalau mau tinggal Tuhan ya sekarang. Tapi aku, dia bilang, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta. Dia ambil keputusan, tetapi aku dan seisi rumahku. Ketika Yosua ngomong aku dan seisi rumahku, dia sudah meletakkan sebuah tanggung jawab untuk bertekad, anak-anakku, keluargaku harus menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan pencipta langit bumi. Selalu saya katakan ada satu Tuhan pencipta, ada banyak Tuhan ciptaan, ya kan? Carilah Tuhan Sang Pencipta itu, temukan. Terakhir, saudara, kita perlu komunitas yang lebih besar. Perlunya ibadah komunitas kumpulan. Kenapa? Ini bisa dikerjakan offline dan online. Seorang pendeta, Pak siapa itu dari Singapura, Haiti, dia menyimpulkan seperti ini. Kenapa gereja itu harus ada dalam komunitas? Dia bilang karunia rohani diberikan bukan untuk keperluan pribadi atau keluarga pribadi atau keluarganya sendiri, melainkan agar kita dapat menjadi sarana kasih karunia satu sama lain untuk membangun tubuh Kristus secara universal. Universal, tubuh Kristus itu kan semua. Yesus kepala dan kamu semua anggota-anggotanya gitu ya. Itu namanya universal, itu umum. Dan kita harus membangun itu. Dalam kitab Efesus ditulis begitu, saudara. 1 Korintus 12 berkata kamu ada banyak karunia, tapi Tuhan berikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Ada banyak karunia, tapi untuk kepentingan bersama. Dimanfaatkan, dipergunakan untuk orang lain. Efesus 4 ayat 11 dan seterusnya. Tuhan bilang aku diberikan karunia nabi, guru, rasul, pembicara, penginjil dan sebagainya. Dia katakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya mereka bisa menggunakan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah untuk apa? Membangun tubuh Yesus, tubuh Kristus sampai mencapai kedewasaan yang penuh. Dan itu gereja mesti lakukan. Eklesia tadi yang mengerjakannya. Jadi ketika kita ngomong gereja, kita harus nggak boleh lepas, nggak langsung membayangkan gedung ya saudara. Gedung ini tempatnya untuk kita berkumpul. Jadi tapi eklesia yang tadi dibangun sebagai didasari dengan bangunan percaya Yesus adalah Mesias. Dan Alkitab mengatakan berulang-ulang Yesus adalah sebagai batu penjuru dasar bangunan rumah Tuhan, orang-orang percaya dibangun di atas dasar itu.
Dan kemudian terus bersama-sama saling memperlengkapi untuk terus tumbuh bersama mencapai apa yang Tuhan izinkan. Sampai Efesus 4 sampai 16 nggak salah itu. Sampai semuanya mencapai tingkat kedewasaan yang penuh, yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dan lain-lainnya. Dan itu merupakan tanggung jawab bersama. Saudara, itu bisa dikerjakan secara online dan offline. Tidak bisa online saja, offline diperlukan juga dalam situasi tertentu seperti ini kan. Tetapi tetap harus pada online. Pada akhirnya saya tutup dengan Kisah Rasul 22 ayat 46. Kisah Rasul 2 ayat 6. Dikatakan demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka kumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira. Jadi gereja mula-mula melakukan dua hal sebenarnya. Dan ini yang harus kita kembali lakukan, saudara. Mereka berkumpul di bait Allah nih, ya kan? Tapi mereka juga ketemu setiap hari di rumah masing-masing bergiliran. Kalau saudara sekarang ini gak boleh kumpul banyak-banyak, kan gak boleh dekat-dekat. Saudara bisa bergiliran 2 rumah, bergantian 3 rumah dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, bisa sharing, bisa saling mendoakan. Luar biasa itu, saudara. Saudara begini nih, kadang sulit kan hamba Tuhan menjangkau saudara, cuman halo, benar gak sehat? Oke, tapi kan gak bisa lama-lama, gak mungkin bisa curhat sampai dengan ini ya, panas juga kan. Itu. Tapi kalau saudara bisa membangun hubungan itu satu dengan yang lain, dan yang lain, aku punya masalah sekarang seperti ini. Jadi saudara bisa lakukan. Saya bilang, itu kalau sesuatu saudara, gereja mula-mula itu bukan program. Gak begini, ayo bikin ibadah wilayah 1, 2, 3, no. Mereka dengan kesadaran pengen ketemu satu dengan yang lain, pengen menguatkan satu dengan lain. Mereka ketemu, dikatakan mereka belajar firman, membaca. Mereka memang ada makan ini kan tidak usah jadikan persoalan. Kadang-kadang makan doa sopo kan itu. Saudara makan itu loh, beli gorengan, nasi jagung kan sudah mengenyangkan. Kalau gantian misalnya, sekarang di rumahku aku yang beli nasi jagung. Saya traktir 2 rumah ini kan. Tapi lain kali pindah ke situ kan ganti saya juga yang ditraktir. Jadi belanja saya tadi yang saya pakai kan sekarang nggak kepake karena makan di situ. Gitu loh gampangnya kan. Ya kan saudara. Ya nggak usah yang susah-susah begitu yang ini. Tapi firman Tuhan katakan mereka itu membangun hubungan demikian. Mereka belajar firman, dasar kitab ajaran para rasul diletakkan, dan mereka begitu jadi gereja yang kuat. Makanya mereka diapa-apakan tetap bilang aku ikut Yesus. Bener gak? Baca saudara terusnya gereja mula-mula, mereka diapakan saja. Sampai nyanyiannya mereka, kosong ya kosong, semua kosong. Cuman Yesus yang tidak kosong. Kata-kata itu kan, kosong ya kosong, semuanya kosong. Gak tahu saya terusannya karena itu lagu kuno sekali gitu. Cuman Yesus kayaknya semua gak ada. Karena buat mereka itu mata cuman tertuju kepada Yesus. Coba nyanyian-nyanyian yang lama-lama saudara cari lagi, tanya kepada yang tua-tua. Wah, mereka komit luar biasa, setia. Mereka tidak terlalu banyak tahu, tapi mereka yang tahu bahwa Yesus ini Tuhan dan saya mau setia sampai kapanpun. Itu dibangun karena apa? Persekutuan mereka tiap-tiap hari keliling. Ya nggak harus, ayo mulai dengan nyanyian ini buku nomor sekian. Nggak seperti itu, saudara. Ketemu 2-3 orang, aku pengen ngobrol. Udah mulai share, boleh doakan saya? Doakan. Itu namanya membangun, mementor, memuridkan, menjaga, saling menjaga.
Kalau ada yang nggak tahu, yang lebih tahu. Aku tahu baca firman Tuhan begini, ini benar nggak kayak begini? Aku tuh ada ajaran seperti ini, tanya benar nggak? Kalau nggak wis nanti tak tanya yang lebih tahu. Ya mungkin Bapak Ibu Gembala bisa, ya atau yang lain yang bisa. Karena memang ada hal-hal yang kadang perlu sekolah khusus kan untuk mengerti. Nah itu kalau terjadi, itu bukan program gereja sekali lagi saudara. Tidak ditentukan, oh ya gini. Tapi timbul dari sesuatu yang lahir dari sebuah kerinduan itu akan kekal. Kalau itu program kan seperti saudara disuruh. Nah itu akan sebentar aja, semangat orang permisi. Ada kata-kata orang Jawa, panas-panas tayam, sebentar hangat, hilang. Tapi kalau itu timbul dari sebuah kerinduan, itu akan mengalir dan saudara akan punya murid, si A punya murid, ya kan? Ya nggak ngomong begitu, aku gurumu, kamu muridku. Enggak, itu sesuatu yang saya bilang terjadi mengalir. Saya bilang aku ngomong kalau sudah tahu temannya yang rohaninya lemah, oke tak? Kita turun tangan untuk mendekati dan ngemong. Tumbuh. Saya bilang itu indah sekali kalau itu gereja dalam Kisah Rasul itu dipraktekkan saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara Tuhan memberkati, karena saya tidak bisa berpanjang-panjang lagi untuk menjelaskan lain waktu. Saudara, kita akan terus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya percaya ada pengorbanan Bapak Ibu untuk datang ke sini. Tuhan hargai dan Tuhan pasti memberkatinya, karena persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Kita nyanyikan sebuah pujian. Satu dalam rohmu, satu dalam firmanmu, satu dalam kasih Tuhan. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk kita melakukan perjamuan kudus. Satu dalam rohmu, satu dalam firmanmu, satu dalam kasihmu, kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan darahmu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga. Mari teman-teman yang melayani sakramen, silakan maju ke depan. Satu dalam rohmu, satu dalam firmanmu, satu dalam kasihmu, kasih Tuhan. Tubuh dan darahmu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam rohmu, satu dalam rohmu, satu dalam firmanmu, satu dalam kasihmu, kasih Tuhan. Tubuh dan darahmu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu satukan aku dengan Tuhan di surga,
siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus dengan Tuhan, dengan Tuhan di surga, Yesus dengan Tuhan, dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari angkat roti dan nyanyi lagi lagu ini sekali. Kita pakai keyboard sementara aja ya. Ya, kita mulai. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam Kasih kasih-Mu, Tuhan. kasih Tuhan, tubuh dan Darah darah Yesus yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan, Mari siapkan hati kita, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Tangan tetap diangkat dan saya bacakan firman Tuhan. Kita dengarkan baik-baik. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, lama kita tidak ketemu sakramen seperti ini. Rindu bukan? Perjamuan kudus satukan kita dalam kasih-Nya. Haleluya. Saudara percaya saudara sudah diselamatkan karena tubuh Kristus? Amin. Mari dengan iman, dengan senang hati kita makan bersama. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Sambil merenungkan Tuhan itu baik. Tuhan tetap mengawal saudara. Dia maha hadir. Amin. Ia maha tahu, maha kuasa. Ia dekat. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apa saudara percaya saudara sudah diampuni? Apa saudara sudah diselamatkan dan saudara diterima apa adanya oleh karena kasih karunia Yesus? Dengan iman, mari kita terima dan kita minum bersama anggur ini lambang dari darahnya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Mari saudara angkat pada tangan kanan. Silakan berterima kasih sejenak, barang 1-2 menit. Terima kasih. Ucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Tanda saudara ingat Tuhan tetap ada menyertai. Terima kasih. Terima kasih. Dari hati yang terdalam, Buat cintamu, ucapkan sepatah 2 kata kepada Tuhan Yesus. buat kasih Harata sikala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang kaya lama lama Saudara, patut kita berterima kasih kepada Tuhan. Ia tetap menjaga kita. Kami sebagai sahabat tidak bisa menjangkau saudara ke rumah. Terbatas waktu karena keadaan. Tetapi Tuhan Yesus itu ialah gembala agung. Ketika saudara perlu, saudara berseru kepadanya, dia datang tepat waktu. Karena dia maha kuasa, dia maha kasih, dia maha hadir. Yakinlah Tuhan itu baik. Baik dan sangat baik. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak. Buat perjamuan kudus, buat firman Tuhan. Buat ibadah, sekarang kami belajar beribadah lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang Tuhan, kami memberikan persembahan. Tuhan menolong, memberkati, supaya hati kami dengan lega dan terbuka akan melepaskan. Sudah sekian lama kami tidak memberikan persembahan. Tolong Tuhan umat, supaya menyatakan cinta kasih-Nya kepada Tuhan dalam banyak hal, termasuk dalam persembahan. Persembahan kami dengan penuh hati, kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, dan kami bawa persembahan ini, kiranya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan kami tidak kurang-kurang, karena kami menabur. Kami percaya, kami menabur di tempat yang benar, tanah yang subur, ladang yang subur. Tuhan mengawalnya, dan tidak akan dimakan oleh segala virus. Karena kami percaya Tuhan mengawalnya. Dalam nama Yesus kami persembahkan. Haleluya. Amin. Oke. Dan kita akhiri ibadah kita. Sudah lewat 20 menit. Semua tangan terangkat dan kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa di sorga, Indonesia kami doakan memberkati Presiden seluruh kabinetnya, berkati anggota DPR MPR di sana dan di daerah. Tolong Jawa Timur lepaskan dari zona merah. Seluruh Indonesia bersatu hati kami memohon kepada Allah Bapa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami perintahkan segala virus-virus yang jahat, kami lepaskan dari Indonesia dalam nama Yesus. Keluar, tinggalkan Indonesia. Karena Indonesia, semua umat menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Probolinggo diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kepolisian, Tuhan memberkati TNI, Tuhan memberkati para medis, dokter-dokter, para rohaniwan. Tuhan memberkati semuanya. Anak-anak sekolah
dengan pendidik dan anak-anak didik diberkati Tuhan. Para pengusaha pekerja seluruhnya diberkati Tuhan. Gereja-gereja yang beribadah diberkati Tuhan. Hamba-hamba Allah diberkati Tuhan. Gereja Pondok Daud diberkati Tuhan. Seluruh sidang diberkati Tuhan. Ibadah pagi diberkati Tuhan. Nanti siang diberkati Tuhan. Nanti sore diberkati Tuhan. Kami utus mereka pergi dan mereka memberitakan kabar baik, kabar kesembuhan, kabar kelepasan, kabar kesehatan, kabar keberkatan, kabar damai sukacita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami memuji. Saudara keluar, silakan nanti taruh persembahannya di sana. Lalu saudara cuci tangan sebelum pulang. Kami siapkan di sana. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Ajaib Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Berikan salam sehati kepada saudara kiri kanan muka belakang. Sampai jumpa minggu depan.